Coba dibaca. Kita yang keras. Alkisah ada seorang kiai yang mempunyai beberapa santri. Di antara sekian banyak santrinya, sang kiai memberi perhatian dan kasih sayang yang lebih pada salah satu santrinya. Sebut saja Fulan. Inilah yang membuat santri-santri lainnya menjadi iri. Melihat gelagat iri dari santri-santri yang lain, sang kiai mencari agar santri-santri lain dapat mengerti alasan kenapa kiainya lebih menyayangi si Fulan. Dipanggilah semua para santrinya, termasuk si Fulan. Setelah semuanya berkumpul, sang kiai berkata, "Para santriku, ada suatu hal yang aku ingin kalian lakukan, semua tanpa terkecuali. Setelah ini, sembelihlah oleh masing-masing kalian seekor ayam. Tapi ingat, cari waktu dan tempat yang tepat untuk menyembelihnya. Jangan sampai ada satupun yang tahu saat kalian menyembelih ayam itu. Besok pagi tunjukkan ayam yang kalian sembelih ke hadapanku tanpa terkecuali." Setelah beberapa saat, semua santri meninggalkan tempat untuk menyiapkan apa yang diperintahkan sang guru. Fani, ini yang kedua. Keesokan harinya, seperti yang diperintahkan sang kiai, semua berkumpul di tempat sang kiai membawa ayam yang telah mereka sembelih, kecuali si Fulan yang bahkan masih membawa ayam itu hidup-hidup belum disembelih. Sang guru berkata, "Sudahkah kalian menyembelih ayam seperti perintahku kemarin, di waktu dan tempat yang tidak ada ataupun yang mengetahuinya?" Serempak para santri menjawab, "Sudah guru, kecuali si Fulan yang hanya terdiam dengan membawa ayam yang masih hidup." Melihat hal ini, sang kiai bertanya, "Hai Fulan, kenapa engkau tidak menyembelih ayam seperti yang aku perintahkan kemarin, sedangkan yang lain sudah melakukannya?" Lantas dengan sangat tawadulnya, Fulan menjawab, Wahai guruku, kapan dan dimanakah aku bisa menyembelih ayam ini, sedangkan Allah tidak mengetahuinya? Mungkin aku bisa sembunyi dari semua makhluk, tapi adakah tempat sembunyinya darinya? Mendengar jawaban si Fulan, sang kiai nampak tersenyum gembira, berbanding terbalik dengan raut wajah santri-santri lain yang kelihatan kaget mendengar jawaban si Fulan. Lantas sang kiai berkata, "Sekarang kalian tahu kan kenapa selama ini aku terlihat lebih memberi perhatian dan kasih sayang yang lebih kepada Fulan. Ya, di antara kita semua, dialah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling tahu tentang Dia." Sudah? Selanjutnya, dari kisah di atas tentu banyak pertanyaan yang muncul. Jadi sifat-sifat Allah dan pembagiannya, di sini ada cerita tentang si Fulan. Adakah tempat sembunyi untuk si Fulan? Sekarang lanjut ke materi ya. Sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Sifat-sifat Allah itu ada berapa? Ada tiga. Yang pertama sifat wajib, kedua sifat mustahil, ketiga sifat jaiz. Sifat wajib itu sifat apa? Sifat wajib adalah sifat yang ada dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau sifat mustahil itu apa? Yang tidak dimiliki, benar sekali. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak ada. Tidak ada dan tidak dimiliki
aliman. Jadi sifat wajib Allah itu ada 20. Wujud, qidam, baqo, dan lain sebagainya. Pengertian sifat wajib bagi Allah dapat dicermati dalam sekitar kita. Segala sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan, dan mengadakan pasti lebih dahulu dari yang diadakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha sempurna dengan segala ciptaannya. Maka Allah pasti ada atau punya sifat wajib wujud sebagai syarat utama zat yang maha pencipta. Artinya Allah menciptakan sesuatu, dia harus ada dengan sendirinya tanpa diadakan oleh zat lain. Yang pertama wujud, yang kedua wujud idam. Arti idam apa? Terdahulu, bakal kekal selamanya. Yang selanjutnya sifat mustahil bagi Allah itu ada 20 juga. Apa saja? Ada yang sudah hafal? Belum. Jadi sifat mustahil bagi Allah ada 20. Yang pertama Adam. Adam artinya tidak ada. Maksud dari sifat Adam adalah suatu sifat yang mustahil kalau Allah tidak ada. Sebagai orang yang beriman pasti menyangkal kalau Allah tidak ada, sebab nalar akal sehat pasti mengakui bahwa alam ini pasti ada karena diadakan, yaitu oleh Allah yang Maha Pencipta. Yang kedua hudus, artinya baru atau permulaan. Jadi mustahil mustahil kalau Allah itu tidak ada, mustahil kalau Allah itu baru. Maksud dari sifat hudus adalah mustahil adanya Allah didahului oleh yang lain tanpa diawali dengan ketiadaan atau penciptaan. Akal sehat tentu tidak mengakui bahwa Allah bersifat hudus atau baru atau ada permulaan. Setiap yang baru pasti ada yang lama, setiap awal pasti ada akhirnya. Padahal Allah wajib bersifat terdahulu dan mustahil bersifat baru. Yang kedua fana, artinya rusak atau binasa. Sifat fana maksudnya mustahil bahwa Allah bersifat rusak atau binasa. Allah tidak pernah rusak sebagaimana makhluk ciptaannya. Dialah yang mengatur keadaan alam raya baik di bumi maupun di langit. Maka mustahil Allah akan rusak atau binasa, tetapi Allah akan bersifat kekal atau baqo. Yang selanjutnya mumasalatuhu lil hawadisi, yaitu menyerupai makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala mustahil menyerupai makhluk yang dia diciptakan sendiri, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Yang keempat ihtiyaju li ghairihi, artinya membutuhkan sesuatu kepada selain dirinya atau adamul qiyam bi nafsihi. Allah mustahil ketergantungan dengan pihak lainnya dalam segala aktivitasnya. Allah membutuhkan bantuan kepada dan imbalan dari pihak lain, maka Allah wajib bersifat yang binafsihi atau berdiri sendiri. Tidak mungkin bersifat ihtiyajul li ghairihi, yaitu membutuhkan sesuatu kepada selain dirinya. Yang keenam ta'adud, artinya berbilang atau lebih dari satu. Allah itu satu, tidak lebih dari satu. Apabila Allah lebih dari satu, maka akan terjadi persaingan antara Tuhan yang mengakibatkan dunia ini hancur segera setelah diciptakan sampai sekarang dan telah zaman. Alam yang teratur dan harmonis ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa atau satu dan wajib bersifat wahdaniyah dan tidak mungkin bersifat ta'adud. Yang selanjutnya ajizun, artinya lemah. Alam semesta yang terhampar merupakan bukti bahwa mustahil bagi Allah bersifat lemah. Tidak mungkin apabila Allah bersifat lemah dapat menciptakan alam semesta yang luar biasa.
ke-8 yaitu karohah, artinya terpaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan aktivitasnya mustahil karena terpaksa. Apabila hal itu terjadi, artinya tidak berdiri sendiri atau zat lain yang mempengaruhinya, maka tidak mungkin Allah terbatas dalam kehendaknya. Sesungguhnya Allah Maha Pelaksana terhadap segala tindakan yang Dia kehendaki. Jadi Allah wajib bersifat iradah, yaitu berkehendak, dan mustahil bahwa Allah bersifat karohah, yang artinya terpaksa. Yang ke-9 yaitu jahlun atau bodoh. Kebesaran Allah dalam semua penciptaannya yang begitu rumit merupakan bukti bahwa mustahil Allah bersifat jahlun. Apa itu jahlun? Bodoh. Allah pasti bersifat ilmu dan mustahil sekali jika bersifat jahlun. Yang 10 mautun, artinya mati. Allah itu mustahil bersifat mati karena dengan kematian maka alam ini akan terbengkalai. Jadi dengan adanya alam beserta isinya yang masih berlangsung ini menunjukkan bahwa Allah itu hidup selamanya, sehingga Allah wajib bersifat hidup, hayat, dan mustahil bersifat mati. Yang 11 somun. As-somun artinya tidak bisa mendengar. Berarti apa? Tuli. Allah tidak mungkin tuli karena tuli tidak mungkin mendengar perkataan hambanya. Padahal Allah yang menciptakan pendengaran bagi semua makhluknya. Maki. Maka Allah bersifat sama, bukan asomun. Yang ke-12 yaitu a'ma, yang artinya buta. Mungkin nggak kalau Allah itu buta? Berarti buta itu a'ma. A'ma artinya buta. Jadi mustahil bagi Allah kalau bersifat a'ma, yang artinya buta. Bagaimana mungkin ketika Allah menciptakan penglihatan bagi hambanya kalau Dia sendiri buta? Dengan segala kesempurnaannya maka wajib bagi Allah bersifat basor dan mustahil bersifat umyun. Yang ke-13 bukmun, artinya tidak bisa bicara. Berarti apa? Bisu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin bisu sebab Dia perlu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasulnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan perantara malaikat Jibril. Oleh karena itu Allah mustahil bersifat bukmun, tetapi Allah wajib bersifat kalam atau berfirman. Selanjutnya sifat ajizan, yang artinya lemah, kalihan, terpaksa, jahilan, bodoh, militan, mati, asobun, tuli, akma yang buta, abekam yang bisu. Yang selanjutnya yaitu sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah ada berapa? Ada 1. Coba sebutkan. Belum tahu. Sifat jaiz bagi Allah itu ada 1, yaitu fi'lu kulli mungkinin au fi'lu kulli mungkinin au tarku. Coba dibaca bersama-sama. Fi'lu kulli mungkinin au tarku. Artinya melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin terjadi. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas berkehendak, tetapi ketika menciptakan sesuatu bukan berarti dilakukannya dengan sia-sia atau tidak bermanfaat. Penciptaan yang Allah lakukan bukan
bukan merupakan kewajiban. Kalau ada kewajiban baginya berarti dia mempunyai kelemahan. Sifat wajib Allah ada berapa? 20. Sifat mustahil? 20. Sifat jaiz? 1. Sekarang Ibu Agus. Siapa yang hafal? Nggak hafal? Hani? Yo. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya? Melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi pembahasan kita kali ini sifat-sifat bagi Allah itu ada 3, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Mustahil itu apa artinya? Yang tidak dimiliki oleh Allah. Kalau sifat jaiz? Boleh tidak ada. Makna jaiz itu boleh. Kalau mustahil tidak mungkin atau tidak ada. Yang selanjutnya, ciri-ciri perilaku orang beriman kepada sifat-sifat Allah. Yang pertama, hanya akan menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan selain Dia. Yang kedua, tidak mempunyai prasangka buruk kepada Allah walaupun hanya tersirat dalam hati karena Dia Maha mendengar terhadap segala sesuatu meskipun tidak bersuara. Yang ketiga, bersuara dan menjaga diri agar tidak sombong dalam hidup di dunia karena hanya Allah yang pantas menyandang kesombongan. Manusia mempunyai sifat kekurangan dan lemah, oleh karena itu sudah sepantasnya jika kita memerlukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak diperbolehkan untuk sombong. Yang keempat, mengimani sifat-sifat Allah membuat manusia menjadi suci dan benar. Ia yakin tidak ada jalan lain untuk mencapai kesuksesan dan keselamatan kecuali dengan kesucian jiwa dan tingkah laku yang baik. Di sini ciri-ciri perilaku orang beriman kepada sifat-sifat Allah ada 10. Sifat-sifat Allah yaitu sifat yang wajib pada zatnya sebagai kesempurnaannya. Ciri-ciri tadi, ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada sifat-sifat Allah. Ciri-ciri orang yang beriman. Pertama, hanya menyembah kepada Allah. Prasangka buruk, menjaga diri agar tidak sombong. Agar tidak sombong. Yang keempat, mengimani sifat Allah membuat manusia menjadi suci. Jadi ini beberapa ciri-ciri orang yang beriman. Tadi hanya menyembah kepada Allah. Yang kedua, tidak mempunyai prasangka buruk. Yang ketiga, menjaga diri dari sifat yang sombong. Yang keempat, mengimani sifat Allah membuat manusia menjadi suci. Sekarang coba Intan maju ke depan, tulis sifat jaiz bagi Allah. Tulis Arabnya. Coba tulis
Hani. Mungkinin. Sudah nulis ya? Pintar kan? Au. Autar kubu. Sekarang putra maju, dibaca. Maju. Itu kulli mungkinin autar kubu. Tulisannya jelek apa bagus? Bagus ya? Bagus banget. Coba Jana dibaca. Fani, artinya apa? Sesuatu Melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi sifat jaiz bagi Allah itu cuman ada satu. Ingat-ingat, fi'lu kulli mungkinin autar kubu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin terjadi. Sifat wajib ada berapa tadi? Ada berapa? 30. 20. Sifat jaiz 20. Sifat jaiz 1. 20. Sifat mustahil baru 20. Ciri-ciri orang yang beriman hanya menyembah kepada Allah, tidak merasakan buruk, benar menjaga diri agar tidak sombong. Yang keempat, mengimani sifat-sifat Allah buat manusia menjadi suci. ya. Beri tepuk tangan dulu kita semua. Seperti biasa, ibu di sini akan memberikan kalian game seperti kemarin, membagi kelompok. Kelompoknya tetap ya dari sini. Jana sama Putri. Ya, sudah mulai lelah ya. Seperti biasa, kalian di sini bertugas untuk membuat pertanyaan sekaligus jawabannya, ya. Membuat pertanyaan sekaligus jawabannya 10. Jawaban 10, pertanyaan 10. Silakan dibuat dari sekarang. Ibu beri waktu sampai 2 detik. 2 menit. Ayo, yang tidak mengerjakan dapat hadiah nanti dari ibu. Ada berapa soal? 9. Banyak banget. Ada berapa soal? 2. Dilanjut ya.
lanjutkan 2 menit. Sekarang seperti biasa. Kalian membacakan soal yang pertama dan kelompok selanjutnya menjawab soal yang telah dilemparkan. Sekarang sistemnya ada poin. Jadi nanti yang tidak bisa menjawab tidak mendapat hadiah dari ibu. Kelompok pertama namanya kelompok apa? Anggrek. 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 Yang kedua, lavender. Lavender beranggotakan 3 orang. Pertama Rifa, Putri, dan Dana. Yang anggota 3 orang, Fani, Hani, Intan. Kelompok 1 regu anggrek. Kelompok 2 lavender. Siap? Siap. Pertanyaan pertama, Sweet seperti biasa. Siapa yang menang? Yang kalah memberikan pertanyaan. Ada berapa sifat wajib Allah? Ada berapa sifat wajib Allah? Coba dicari di bukunya masing-masing. Ada berapa? Coba dijawab. Yuk bareng-bareng. 20. Benar? Benar. Tepuk tangan yang mulia. Apa ini? 1. Selanjutnya, regu anggrek memberikan pertanyaan kepada lavender. Ada berapa sifat mustahil Allah? Ada berapa sifat mustahil bagi Allah? Ada 20. Ada 20. Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan yang meriah. Jadi sekarang ketika kalian memberikan pertanyaan diberikan waktunya 5 detik dari memberikan pertanyaan. Lewat dari itu tidak ada jawaban. Pertanyaan yang kedua dari kelompok lavender. Yuk. Apa sifat jais bagi Allah? Apa sifat jais bagi Allah? Coba sekarang dijawab kelompok anggrek. Fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Benar atau salah? Benar. Tepuk tangan. Fi'lu mungkinin aw tarkuhu. Tadi artinya apa? Melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin terjadi. Oke, poin 2 untuk regu anggrek. Sekarang anggrek memberikan pertanyaan kepada anggur. Lavender. Apa artinya fi'lu kulli mungkinin Nah, sekarang apa arti dari fi'lu mungkin autarkuhu? Tadi udah dijelaskan. Kalau tidak bisa menjawab, tidak mendapatkan poin. Melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin terjadi. Oke, balik tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok anggur. Lavender, kok anggur toh? Apa pengertian sifat wajib bagi Allah? Apa pengertian sifat wajib bagi Allah? Kita hitung 1, 2, 3. Adalah sifat yang ada dan dimiliki oleh Allah SWT.
Benar atau salah? Benar sekali. Selanjutnya, pertanyaan keberapa? Keempat ya? Keempat, tiga, enam. Sebutkan 3 sifat wajib Allah. Sebutkan 3 sifat wajib Allah. Kita hitung dari 1. Ya. Wujud, kidam, bako. Ya. Wujud tadi artinya apa? Ada. Kita terdahulu. Wujud, kita, bako kekal selamanya. Kita benar sekali, terdahulu. Selanjutnya, pertanyaan ke-7. Apa arti Dari sana, kelompok anggrek. Apa sih? Lavender. Apa arti bako? Apa arti bako? Hitung dari 1, 2. Yo. kekal selamanya? Kekal selamanya. Benar atau salah? Benar. Benar sekali. Selanjutnya pertanyaan yang ke-7. Kapan? Pengertian sifat mustahil bagi Allah. Apa pengertian sifat mustahil bagi Allah? 1, 2. Adalah sifat yang tidak ada dan tidak mungkin dimiliki oleh Allah SWT. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar sekali. Tepuk tangan yang meriah. Sekarang pertanyaan ke-9. Sebutkan 3 sifat mustahil bagi Allah. Salah. Oh iya. Lanjut. Sebutkan 3 sifat mustahil bagi Allah. 1, 1, 2, 3. Yuk. Ngadam. Adam. Terus? Hujud. Hudus. Fana. Dan fana. Adam, hudus, fana. Benar atau salah? Benar. Adam, hudus, fana. Adam artinya lawan kata dari wujud tidak ada. Hudus lawan kata dari tadi. Idam. Idam terdahulu. Baru. Fana. Rusak, benar sekali. Jadi Adam itu artinya tidak ada, hudus artinya baru, fana artinya rusak. Pertanyaan selanjutnya. Apa arti muma salah satu lil hawadisi? Artinya 1, 2, 3, 4. Ya. menyerupai makhluk. Benar sekali, tepuk tangan buat kita semua. Jadi skornya sama ya, 5 sama. Selamat kalian mendapatkan hadiah yang sama dari Ibu. Dan materi kita pada siang hari ini, jangan lupa belajar di rumah. Kita membahas apa saja tadi? Sifat-sifat Allah. Yang pertama ada sifat wajib, terus sifat jaib. Sifat wajib adalah sifat yang ada dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sifat mustahil, yang tidak ada dan tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga sifat jaib, sifat wajib Allah ada berapa? 20. Sifat jaiz 20.
satu, yaitu yaitu melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mungkin terjadi. Jadi kita sudah membahas tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Ingat-ingat ya, sifat jaiz ada 1, mustahil 20, wajib 20. Terus ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang beriman seperti teman. Hanya menyembah kepada Allah. 2, Tidak mempunyai prasangka buruk. Menjaga diri agar tidak sombong. Mengimani sifat Allah. Manusia. Cukupkan dari materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan.